Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 118. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus. Negeri kita, Nusantara, diberkati dengan darah dua martir yang gugur dalam tugas perutusan mereka di satu kawasan yang sekarang ini disebut Kutaraja, dulu disebut oleh-oleh, yaitu di daerah Aceh. Itulah yang nanti akan sejenak kita lihat pengalaman kemartiran Dionysius dan Redemptus di tanah air kita pada kurang lebih abad ke-16. Peristiwanya terjadi ketika Kristianitas mulai hadir dan berkembang di Nusantara ini, antara lain dengan kehadiran martir Dionysius dan Redemptus di tanah Rencong, di Serambi Mekah, di daerah istimewa Aceh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini dengan referen diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita semua mengalami berkat itu tercurah dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, yang datang untuk menghadirkan wajah kerahiman Allah di dalam kehidupan kita. Mengacu pada Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Inilah satu pewahyuan bahwa Allah sedemikian mengasihi kita, dan kasih itu diungkapkan, diwujudkan secara nyata dalam sosok pribadi yang kita imani sebagai Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Karena Yesus adalah tanda kehadiran Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia bagi kita. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, pertama-tama merupakan seruan dan pujian yang kita dedikasikan, yang kita tujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, wajah kerahiman Allah. Selanjutnya, ungkapan diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan juga dapat ditujukan kepada siapa saja yang hadir membawa berkat dan kerahiman dari Allah untuk kehidupan ini. Para martir dapat disebut sebagai pribadi-pribadi yang datang dalam nama Tuhan, memberikan kesaksian atas imannya hingga penghabisannya, mencurahkan darah kemartiran, menyuburkan tanah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Beato Dionysius dan Redemptus adalah duet. Dionysius adalah seorang imam, Redemptus adalah seorang bruder dari ordo Carmelite atau Karmel. Mereka berangkat dari Goa, India, menuju ke Aceh untuk menjalankan misi perutusan. Pertama-tama perutusan untuk menawarkan dan membangun persahabatan antara Raja Muda di Goa dan Sultan Iskandar Thani yang ada di Aceh. Namun rupanya Sultan Iskandar Thani sudah dihasut oleh Belanda yang pada waktu itu menguasai sebagian dari Nusantara ini, dan hasutan-hasutan itu yang kemudian membuat Dionysius dan Redemptus mengalami kemartiran. Kita semua tahu prinsip Belanda ketika menjajah di Nusantara adalah divide et impera, memecah belah untuk menguasai. Antara lain juga menghasut, memecah belah ketika utusan untuk persahabatan dari Goa ke Aceh dilaksanakan oleh Dionysius dan Redemptus. Mereka menjadi martir pada tanggal 29 November tahun 1638. Mereka sendiri sudah mendarat kurang lebih 1 bulan sebelumnya, mendarat di Ole-Ole atau sekarang disebut Kota Raja. Mereka mendarat dari Goa di tempat itu pada tanggal 25 Oktober tahun 1638. Kemudian Paus Leo ke-13 membeatifikasi Dionysius dan Redemptus, ditetapkan sebagai beato pada tanggal 10 Juni tahun 1900. Semula perayaannya ditempatkan di tanggal 29 November, tetapi kemudian sekarang ini ditempatkan di tanggal 1 Desember untuk penanggalan liturgi kita di Indonesia. Keberadaan gereja Katolik di Banda Aceh sudah sangat lama, tahun 1874. Darah martir Beato Dionysius dan Redemptus menjadi penyubur iman di tanah rencong ini. Sampai hari ini, gereja di Banda Aceh yang sudah dirintis sejak tahun 1924 dan kemudian diberkati pada tahun 1926 masih tetap
hadir di Banda Aceh. Gereja di Banda Aceh akan berusia 1 abad. 1 abad gereja di Banda Aceh. Inilah buah kemartiran Beato Dionysius dan Redemptus di Aceh, di tanah air kita. Kemartiran Beato Dionysius dan Redemptus terjadi pada abad ke-16 ketika bangsa kita belum diproklamasikan tentu saja. Bangsa kita baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan paroki di Banda Aceh itu sudah dimulai pada tahun 1924, 1926 diberkati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Beato Dionysius dan Redemptus datang dalam nama Tuhan menghadirkan persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian. Maka kita pun dipanggil dan diutus untuk menjadi tanda perdamaian, persaudaraan, kerukunan. Dan kita lakukan semua itu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus. Kalau kita mampu melakukannya, diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan, mewartakan kasih dan kerahimannya. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam